Halo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Ingat akut pakai D bukan pakai T. Di video kali ini saya akan membuat alur cerita Attack on Titan OVA yang berjudul Kuinaki Sentako. Cerita di mana Levi belum bergabung ke Survey Corps, karena di alur cerita Attack on Titan yang saya buat tidak ada kilas balik Levi. Saya juga penasaran tentang siapa Levi ini. Tapi di OVA ini belum diceritakan secara keseluruhan masa lalu Levi. Daripada kita penasaran, lebih baik kita langsung masuk aja ke alur cerita Attack on Titan OVA. Cerita bermula di sebuah distrik bawah tanah yang berlokasi di daerah paling aman karena terlindungi oleh 3 dinding di luar. Distrik bawah tanah merupakan daerah yang ditinggalkan karena merupakan sisa-sisa proyek yang dihentikan pengerjaannya. Di daratan yang jauh dari cahaya ini, bukan hal langka bagi siapapun yang lahir dan besar di sini, akan berakhir membusuk tanpa pernah melihat dunia luar. Di daerah ini Levi berasal. Levi sebelum menjadi anggota Survey Corps adalah seorang preman. Wah, memang cocok Levi jadi preman. Dia merupakan ketua preman di daerahnya. Saat sehabis membagi jatah ke anak buahnya, Levi dan rekannya yang bernama Farlan ngobrol tentang kesulitan yang terjadi di distrik bawah. Banyak orang yang terkena penyakit karena kekurangan terkena sinar matahari. Bahkan biaya untuk pengobatan saja selalu naik. Benar-benar situasi paling memprihatinkan. Saat tengah berbincang, tiba-tiba ada suara seseorang seperti menghantam pintu. Levi dan Farlan langsung bersiaga. Namun ternyata hanya seorang gadis kecil. Seperti biasa Levi orangnya kalau bicara tidak pernah enak didengar, tapi sepertinya gadis itu sedang dikejar dan dia juga sedang terluka. Orang-orang yang mengejar gadis itu bertanya ke Levi dan Farlan, lalu orang itu mendekati Levi dan Farlan, kemudian melihat gadis yang mereka sedang kejar. Rupa-rupanya gadis itu naik ke tangga menuju ke permukaan tanpa membayar. Jelas saja dia pasti bakal dihajar. Lalu orang itu langsung mendekati gadis yang dia cari. Namun karena menyentuh bahu Levi, tanpa basa-basi Levi langsung menyayat orang itu menggunakan pisau. Lalu Levi menghajarnya sampai membuat orang-orang itu mundur. Ternyata gadis itu memaksa naik ke permukaan hanya ingin membawa burung tersesat yang ia temukan. Setelah itu gadis itu mengenalkan dirinya. Nama gadis itu adalah Isabel. Farlan juga mengenalkan diri dan mengenalkan Levi. Ternyata Isabel ingin bergabung dengan kelompok Levi. Dia mengetahui bahwa Levi dan Farlan adalah pengguna manuver gear. Tunggu sebentar, jadi Levi dari sebelum masuk Survey Corps sudah bisa menggunakan manuver gear. Pantas saja Levi sangat lihai. Levi setuju jika Isabel bergabung. Namun sebelum itu ia harus belajar bersih-bersih sebelum belajar manuver gear. Kebersamaan Levi, Isabel, dan Farlan dimulai. Levi dan Farlan mengajari Isabel menggunakan manuver gear, dan tak lupa juga mengajarinya tentang kebersihan, dasar maniak kebersihan, sampai akhirnya Isabel bisa menguasai manuver gear. Suatu hari Levi, Isabel, dan Farlan mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi Levi menolak hal tersebut, namun orang tersebut sudah membayar di muka lebih dahulu. Farlan tak merasa menerima apapun. Ternyata orang tersebut memberi pengobatan ke salah satu anak buah Levi yang lain. Kaki anak buah Levi ini sudah tak tertolong lagi. Mau tak mau dia harus dibawa ke rumah sakit di permukaan. Dan orang tersebut sudah menyediakan itu semua. Levi terpaksa menerima pekerjaan ini. Levi, Isabel, dan Farlan pun dibawa ke permukaan untuk menemui bos yang akan memberi pekerjaan. Sang bos juga tidak hanya akan memberi uang tapi juga hak kewarganegaraan di permukaan. Mendengar hal itu Levi, Isabel, dan Farlan langsung bergegas mengerjakan pekerjaan ini. Levi langsung beraksi mencuri uang dari pedagang yang ada di distrik bawah tanah. Pekerjaan kali ini seperti terlalu mudah untuk Levi dan kawan-kawan. Terlebih lagi mereka menggunakan manuver gear jadi sulit terkejar. Tetapi ada para prajurit dari military police yang mengejar Levi. Levi langsung beraksi dan membuat 2 prajurit military police langsung jatuh. Namun masih ada beberapa prajurit mengejar mereka bertiga. Levi menyadari bahwa yang mengejar mereka bukan hanya dari military police tetapi dari Survey Corps juga. Para prajurit Survey Corps masih berusaha mengejar Levi, Isabel, dan Farlan. Kemudian Levi menyuruh Isabel dan Farlan untuk berpencar. Lalu Levi ingin sedikit menjajal kemampuan dari Survey Corps. Levi tidak hanya mahir menggunakan manuver gear,
Dia juga bisa parkur, benar-benar kemampuan yang hebat. Tetapi Levi lengah dan dibegal oleh salah satu prajurit Survei Corps. Oh iya, kalau enggak salah namanya Mike. Levi yang hanya bermodal pisau berani berduel dengan Mike, lalu dihentikan oleh Erwin. Jadi yang mengejar Levi dari tadi adalah anak buah Erwin. Secara kekuatan mungkin Levi lebih unggul, tetapi secara pemikiran Erwin lebih unggul. Farlan dan Isabel sudah ditangkap. Erwin menggunakan mereka sebagai sandera, sehingga membuat Levi tunduk. Setelah itu Erwin mengajukan beberapa pertanyaan, namun tak ada yang menjawab. Mike langsung menghantamkan kepala Levi ke kubangan air yang kotor. Melihat hal tersebut, Farlan dan Isabel menjawab semua pertanyaan Erwin. Kemudian Erwin berkenalan dengan Levi. Lalu Erwin menawarkan kesepakatan. Erwin bilang, akan kubiarkan kejahatanmu tanpa hukuman. Sebagai gantinya pinjamkan kekuatanmu, dan bergabunglah ke Survei Corps. Lalu akhirnya Levi menyetujui untuk masuk ke Survei Corps. Disinilah awal cerita masuknya Levi ke Survei Corps. Namun ini belum selesai, masih ada kelanjutannya. Kuilah kita lanjut. Beberapa hari kemudian saat sedang rapat, ada beberapa petinggi Survei Corps yang tidak setuju dengan keberadaan Levi, Isabel dan Farlan. Komandan tertinggi Survei Corps saat ini tak mempermasalahkan soal mereka selama bisa berguna. Di sini Erwin belum menjadi komandan tertinggi Survei Corps. Erwin sepertinya masih menjabat sebagai ketua salah satu regu. Ya wajar saja karena ini latar ceritanya jauh sebelum penyerangan kolosal Titan terjadi. Kemudian Levi, Isabel dan Farlan diperkenalkan kepada para pasukan Survei Corps. Seperti biasa Levi memperkenalkan diri dengan cara yang bikin orang kesel. Ternyata Levi masuk ke Survei Corps memiliki maksud tertentu. Rupanya karena pekerjaan yang mereka terima sebelumnya, Levi disuruh mencuri berkas yang dibawa oleh Erwin. Kemudian Levi juga harus membunuh Erwin. Pekerjaan ini diberikan oleh salah satu bangsawan yang korup. Namun Erwin berhasil mengetahui semua kebusukan bangsawan itu. Maka dari itu bangsawan korup ini ingin Erwin dihabisi. Levi sangat yakin bisa membunuh Erwin. Keesokan harinya para pasukan Survei Corps menguji kemampuan 3 orang yang baru bergabung. Isabel sangat hebat dalam mengendarai kuda, padahal ini pertama kalinya ia menunggangi kuda. Sekarang giliran Levi yang beraksi. Meski diperingati bahwa cara memegang pedang Levi itu salah, namun di sini terlihat jelas bahwa Levi sangat ahli dalam menggunakan manuver gear. Lalu saat alat peraga Titan dimunculkan secara tiba-tiba, Levi tetap tenang dan langsung melibas dengan cepat, sampai membuat seniornya pada terkejut-kejut. Di malam hari setelah latihan, saat itu para ketua regu sedang rapat mengenai formasi untuk ekspedisi keluar dinding. Levi memanfaatkan saat ini untuk mencoba mencuri berkas Erwin. Namun saat Farlan mencoba mencarinya, ia tak menemukannya dimanapun. Karena gagal, Farlan memiliki ide untuk memanfaatkan ekspedisi keluar dinding untuk membunuh Erwin. Levi juga setuju, tetapi dia yang akan pergi sendiri. Entah kenapa Levi seperti ingin melindungi kedua sahabatnya ini. Si cebol Levi bisa khawatir juga rupanya. Namun karena hal tersebut mereka bertiga jadi bertengkar. Setelah itu Isabel dan Farlan mencoba membujuk Levi. Setelah ngobrol beberapa saat, Levi akhirnya luluh juga. Tiba saat ekspedisi dimulai. Levi, Isabel dan Farlan begitu terkesima oleh langit yang indah. Isabel ditegur oleh seniornya karena melamun melihat langit. Tak lama berselang Titan sudah pada bermunculan. Komandan tertinggi langsung memberi perintah untuk melawan Titan-Titan tersebut. Levi langsung beraksi menebas tengkuk Titan dengan cepat. Isabel dan Farlan juga tak mau kalah. Mereka berdua juga berhasil mengalahkan Titan. Erwin datang memberi pujian ke mereka bertiga. Namun ada kritikan pedas yang Erwin lontarkan. Mereka bertiga terlalu boros menggunakan gas. Erwin juga melihat sebuah keraguan di diri Levi. Erwin memperingati Levi kalau dia masih seperti itu maka kematian akan menjemputnya. Setelah perjalanan panjang, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Levi berencana memanfaatkan hujan ini untuk membunuh Erwin. Levi langsung maju menembus derasnya hujan. Tetapi begitu sampai ke bagian depan, bukannya Komandan Erwin yang dijumpai, malah para pasukan Survei Corps yang habis dibantai oleh Titan. Ada prajurit yang masih hidup memberitahu bahwa ada Titan yang menuju arah yang berlawanan dengan Levi. Levi langsung kembali menuju ke barisan belakang untuk menemui dua kawannya. Namun karena hujan yang deras, jarak pandang juga terbatas.
Levi jatuh karena kudanya menginjak mayat salah satu prajurit survei Corps. Saat terjatuh, Levi dengan jelas melihat kepala Isabel sudah terpenggal tepat di hadapannya. Lalu sosok Titan terlihat sedang melahap seorang prajurit dan ternyata itu adalah Farlan. Tubuh bagian bawah Farlan sudah dimakan oleh Titan tersebut. Levi sangat syok melihat hal tersebut. Di adegan ini sepertinya saya tak perlu menjelaskan lagi. Kalian lihat saja ya. I just don't wanna miss you tonight, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you to know who I am. Setelah membantai Titan tersebut dengan sangat sadis, Levi hanya bisa terdiam sampai hujan berhenti. Kemudian Erwin datang menemui Levi. Levi yang kesal langsung ingin membunuh Erwin, namun Erwin masih bisa menahan serangan Levi. Erwin dengan santainya melempar berkas yang Levi cari selama ini, tetapi Erwin menjelaskan bahwa berkas yang dia bawa adalah palsu. Yang asli sudah diberikan kepada Darius Zakley yang merupakan panglima tertinggi dari semua batalion yang ada. Levi makin kesal sama Erwin, karena rupanya dia sudah tahu dari awal bahwa Levi mengincar Erwin. Levi merasa sangat putus asa, gara-gara pekerjaan ini dia sampai harus kehilangan dua sahabat terbaiknya. Lalu Erwin memberi nasihat ke Levi, jika kau mulai menyesal masa depanmu akan suram, tidak ada yang bisa meramalkan hasil. Setiap keputusan yang kau buat akan mempengaruhi keputusan berikutnya. Erwin benar-benar orang yang sudah membuang kemanusiaannya. Dia bahkan berjalan di antara mayat rekan-rekannya dengan santai. Setelah semua kejadian mengerikan itu menimpa Levi, Levi memutuskan untuk tak menyesali keputusannya tersebut. Dia mulai sekarang akan terus mengikuti Erwin, karena Levi merasa bahwa Erwin bisa melihat sesuatu yang tak bisa ia lihat. Oke minasan, gimana alur cerita Attack on Titan OVA ini? Bagus tidak menurut kalian? Saya sungguh sedih menonton OVA ini, benar-benar tersentuh hati saya ini. Sekian dulu ya untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.それのような